Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa. Seputar info dan info pagi inilah masih seputar kasus Subang, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang yang kedua korbannya dimasukkan ke bagasi mobil Alphard yang sampai sekarang sudah ditetapkan dua terpidana, ya, yaitu Bapak Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu, dan juga 3 tersangka, yang satu sudah ditetapkan P21, tinggal yang duanya Ibu Mimin Abi dan Arigi masih menunggu statusnya, ya. Dan kalau kita lihat perkembangan kasus Subang ini memang begitu alot dan begitu panjang, ya, sehingga sampai ditetapkannya tersangka di awal-awal kasus ini. Tersangka Abi Aulia yang sudah di P21 kan, kita akan menunggu nanti bagaimana kelanjutannya untuk persidangan tentunya, dan ini akan tentunya akan menarik perhatian dan akan ditunggu oleh pemirsa semua bagaimana di persidangan nanti Abi Aulia akan memaparkan semuanya, dan tentunya yang akan kita tunggu adalah bagaimana dakwaan daripada jaksa penuntut umum untuk tersangka Abi Aulia ini, karena ada 2 poin di sana, yaitu satu adalah membenturkan kepala korban ke tembok, yaitu almarhumah Amelia, dan juga mempersiapkan kendaraan mobil Alphard. Itulah 2 poinnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke apa yang kita disampaikan oleh mereka, bahwa Abi Aulia masih meyakini bahwa mereka tidak terlibat. Bukan hanya Abi Aulia, yaitu Pak Yosep, kemudian juga Ibu Mimin, Abi dan Arigi, mereka sampai sekarang belum mengakui bahwa mereka terlibat dalam kasus Subang ini, termasuk Abi Aulia juga. Ya, bahwa usaha-usaha yang mereka lakukan sudah dilakukan, upaya-upaya hukumnya, dari mulai pra-peradilan, kemudian sampai banding, kasasi, dan sekarang lagi menunggu PK, ya, sudah dilakukan. Artinya apa yang dilakukannya upaya hukum itu kalah semua. Berbeda dengan kasus Pina. Kalau kita lihat kasus Pina, yaitu dengan katakanlah Peggy Setiawan ini ada usaha reaksi atau ada usaha berbentuk reaksi yang disampaikan oleh Peggy Setiawan pada saat persidangan. Berbeda pada saat persidangan Abi Aulia. Maksud saya press conference, ya. Pada saat press conference di mana di depan sana ada media yang menyoroti mereka semua, yaitu, ya, baik itu Peggy Setiawan di kasus Cirebon ataupun Abi Aulia di kasus Subang. Memang berbeda, ya. Kalau kita lihat di kasus Pina Cirebon, Peggy Setiawan begitu berontak dan terus mengumbar pernyataan-pernyataan pada saat press conference di hadapan wartawan, di hadapan juga para penyidik, ya, para petinggi Polda Jabar. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, bahwa dia tidak bersalah. Dia ungkapkan kepada wartawan, dan hasilnya apa? Kita tahu hasilnya, bahwa Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan. Pada saat berbeda dengan Abi Aulia, pada saat press conference berjalan dari lantai atas kemudian menuruni tangga menuju ke meja press conference, yaitu ada Kabid Humas Polda Jabar dan juga dihadiri oleh Ditreskrim Polda Jabar Kombes Pol Bapak Surawan. Abi Aulia berjalan menunduk seperti biasa sampai dia menunggu penjelasan dari Kabid Humas Polda Jabar. Berbeda dengan Peggy Setiawan. Tapi ya sekali lagi bahwa itu adalah ungkapan, ya, berbeda karakter tentunya, ya. Karakter Peggy Setiawan berbeda karakternya dengan Abi Aulia. Tetapi sekali lagi bahwa ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk mengungkapkan, karena di sana ada media. Ya, karena media itu kan punya sesuatu hal yang bisa memberikan suatu kekuatan, ya. Kekuatan mempengaruhi terhadap aspirasi masyarakat. Dan argumen masyarakat atau animo masyarakat lewat media. Nah, disitulah kesempatan untuk mengumbarkan atau mengungkapkan semua
unek-unek dan perasaannya di sana, dan itu dilakukan oleh Peggy Setiawan. Nah, di Abi Aulia tidak ada reaksi seperti itu. Andaikan saja andaikan saja Abi Aulia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, maka apakah mungkin itu bisa dilakukan oleh Abi Aulia? Ya kan pertanyaannya seperti itu. Karena ya kan apa yang disampaikan Abi Aulia bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus Subang ini, ya itu disampaikan bahwa mereka tidak terlibat sampai detik ini, mereka tidak terlibat. Itu yang disampaikan oleh Abi Aulia bersama ya yang lainnya, Ibu Mimin, Abi dan Arigi, ya Pak Yosep. Nah, kalau Peggy Setiawan dia betul-betul berontak di sana pada saat press conference di hadapan media. Dan akhirnya betul Peggy Setiawan dibebaskan. Bagaimana dengan Abi Aulia? Berjalan biasa, menunduk dan tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Sekali lagi ini hanya sebagai ungkapan saja. Andaikan pada saat itu kalau memang benar-benar Abi Aulia tidak melakukan apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, maka akan sebaiknya kalau melakukan hal yang sama seperti Peggy Setiawan. Coba kita lihat ini ya. Tidak, saya tidak ikutan, dia nggak apa-apa. Anda memperkosa? Cukup. Saya ada apa-apa, saya bilang cuma. Betul kalau orang tua Anda sempat menyembunyikan identitas Peggy? Tidak. Anda betul Peggy Setiawan ya? Peggy Setiawan. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Ya, cukup. Sudah. Sidang pengadilan itu harus didampingi oleh Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. agar tertib rekan-rekan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau panggilan saya itu. Silakan. Nama panggilan, nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan berencana di Subang pada tahun 2021 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan peran tersangka Abi Aulia dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah turut membantu para tersangka lainnya dengan membenturkan kepala korban atas nama Amelia ke dinding. Jules mengatakan bahwa peran Abi dalam kasus pembunuhan tersebut juga membantu mempersiapkan mobil Alphard yang digunakan untuk menyimpan jenazah kedua korban di bagian belakang. Kendaraan Alphard ini juga diketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan korban atas nama Tuti dan Amelia. Tersangka AA, yaitu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan ya, kepala dari korban saudari Amelia. Kemudian yang kedua, saudara AA, tersangka AA ini juga melakukan atau mempersiapkan kendaraan ya, mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, kemudian diputar arah, dibalik arah menghadap ke jalan. Di mana kendaraan Alphard ini kita ketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan kedua. Jelajahi. Ngapain kau? Jadi tahuin sih Dondri. Boleh. Bulan puasa bisa bantu. Cemana? Ada nitip ngasih pun nggak pernah. Ada hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Kita nitip. Nggak pernah ngasih pun. Sudah? Sudah, Bang. Biar kedengeran, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastika, penyidik sekalian yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya rekan-rekan wartawan insan pers yang berkesempatan mengikuti press conference pada awal bulan Maret 2025 saat ini. Rekan-rekan sekalian, saat ini kami dari Polda Jawa Barat akan menyampaikan update penanganan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Cagak, saya ulangi, Jalan Jagak, Kabupaten Subang, ya, yang kejadiannya kurang lebih pada sekitar 2021 yang lalu, di mana sama-sama kita ketahui telah ditetapkan ada 5 tersangka, di mana yang 2 tersangka yaitu berinisial Saudara YH dan Saudara MR ini sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Subang, yaitu untuk YH vonisnya 20 tahun dan MR vonisnya 4 tahun. Dan terhadap 3 orang lagi tentu berproses, dan saat ini untuk tersangka AA yang nampak di hadapan rekan-rekan media sekalian telah divonis, saya ulangi, telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21. Sehingga saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Sedangkan untuk peran dari tersangka AA, yaitu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan ya, kepala dari korban